yang berbunyi, "Innahu laisa lahu sultanun 'ala dzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu alladzina yatawallawnahu walladzina hum bihil musyrikun." Yang artinya sendiri adalah, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap yang menyekutukannya dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian yang lihat podcast kali ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada. Oke, sebelumnya kita bertemu di GES ya, yaitu Galasta Universal Podcast. Dengan saya, yaitu Anasyara Aprilia Eltida, sebagai host atau pembawa acara. Kali ini podcastnya saya nggak sendirian nih, saya bersama salah satu rekan organisasi juga, yaitu Kak. Halo, nama aku Rafael Ultrahediana atau biasa dipanggil Rafa. Aku juga ada di kelas 10C. Aku salah satu anggota ROHIS SMA Negeri 1 Sentolo atau biasa disingkat Romansa, dan saya menjabat sebagai anggota divisi siar dan dakwah. Oke, jadi ini panggilannya Kak, Mas, Bro atau gimana nih? Aku biasanya dipanggil Dek Oke, dipanggil Dek karena karena biasanya ngumpul sama kakak kelas. Terus kalau angkatan biasa dipanggil nama aja. ya. Jadi kita panggilnya Rafa ya. Oke, Rafa kesehariannya sebagai pelajar SMA Negeri 1 Sentolo nih gimana nih? Sibuk kah atau santai-santai aja? Ya, mostly sibuk lah, sibuk. Apalagi kan waktu awalan bulan Mei itu ada prakarsa perkemahan Laskar Galasta, dan di situ para kelas 10 dan juga kakak-kakak DA melaksanakan kegiatan kemah Ya, kemah di Sleman. Sleman ya. Di situ banyak hal-hal seru yang dilakuin. Salah satunya yaitu jelajah, terus ada lomba-lomba yaitu LCC, masak, dan pensi. Terus kesibukan kamu selain sebagai pelajar apa nih? Untuk 2 minggu terakhir mungkin kayaknya lebih ke persiapan PAT sama ngelakuin P5. Oke. Jadi P5 ini merupakan suatu hal yang baru yang diterbitkan sama Kemendikbud ya, Iya, bagi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Kebetulan SMA Negeri 1 Sentolo ini salah satu sekolah di Kulon Progo yang ditunjuk mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan atau melakukan kurikulum merdeka terlebih dahulu. Nah, di sini kan adanya P5 nih. Nah, bisa nggak kamu Deskripsiin, oke. Oke, P5 itu kepanjangannya dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ kami ngelakuin beberapa proyek dan menurutku seru sih, cuma agak sedikit tertekan. ya, soalnya banyak kerja kelompok di luar mata pelajaran ya. Iya, Dan mata pelajarannya itu juga masih ngasih tugas gitu loh. Jadi yap, kita harus bisa membagi waktu banget, apalagi kita yang anak organisasi nih. betul Kita banget. tuh harus benar bisa membagi waktunya untuk belajar, P5 dan organisasi. Untuk P5 di SMA Negeri 1 Sentolo ini ada berapa bab nih? Soalnya kan udah ketiga kalinya ya kalau nggak salah. Ya, betul. Oke, di di kelas 10 itu didapat 3 proyek. Yang pertama itu waktu akhir bulan sekitaran Oktober itu dapat temanya kewirausahaan, dan SMA Negeri 1 Sentolo ini ngambil temanya yang kerajinan dari serat alam.
Kebetulan kita kemarin juga satu kelompok. Kita kemarin ngambil apa tuh? Kita kemarin ngambil Pertamanya eceng eceng gondok gondok. karena pengrajin ya Ya, yang kita pengrajin. tuju nggak bisa buat dari bahan tersebut, jadi kita beralihnya ke Daun pandan. iya daun pandan yang dikeringin ya. Iya, Ya di situ kita di kelompok ini melakukan kayak kita wawancara ke pengrajinnya, terus kita ya, juga belajar membuatnya. Dan kebetulan salah satu teman kita udah bisa udah bisa buatnya. keluarga mereka merupakan pengrajin ya. Ya. Terus hasil-hasil dari kerajinan tersebut kita pamerin nih di pamer karya ya, sama ngambil rapot ya waktu itu. Ya, betul. Jadi orang tua kita tuh pada ngeliat, oh nih hasil karya anak aku. Terus kita juga di situ obrol ya, Ya, dijual. Iya. Yang tema kedua kemarin belum lama itu temanya tentang gaya hidup berkelanjutan atau biasa disebut SDGs kalau nggak salah. TGS. SDGs yaitu kayak gaya hidup berkelanjutan kita tentang lingkungan sekitar lah, mengenai ya, lingkungan sekitar. Nah, di situ tuh juga seru banget ya. ya Kita satu kelompok lagi kebetulan. kelompok lagi. Kita di situ ngambil apa sih? Budik Damber kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, Budik Damber di situ seru banget. Kita juga mendapatkan ilmu yang baru menurutku. Soalnya gimana ya? Budik Damber itu kan perpaduan antara budidaya ikan sama tanaman ya. Jadi kita di situ, saya yang belum pernah dengar bahkan, jadi tahu tentang hal itu. Oke, jadi tema yang ketiga apa ini? Tema ketiga kebetulan baru hari ini. Enggak sih, maksudnya minggu kemarin. Terus hari ini juga tetap masih P5. Temanya kearifan lokal. Di situ kayak terbagi dari makanan tradisional, busana adat, upacara adat, terus ada cerita rakyat, terus ada tarian tradisional, Iya. dan masih banyak lagi. Dan di P5 kali ini agak berbeda ya sama P5 sebelumnya, soalnya kita di sini beberapa kelompok itu tuh gabung sama kelas lain. Kalau kemarin kan hanya satu kelas tuh gabung sama satu kelas sendiri ya. Di sini tuh kita gabung sama kelas lain. Jadi cerita rakyat tuh sama kelas cerita rakyat, makanan tradisional juga di makanan tradisional. Ya dikelompokin jadi satu. Kemarin saya juga dapat cerita rakyat nih. Saya kemarin sampai ke Puncak Suroyo. Waduh, pasti keren tuh view-nya. Sebenarnya keren, tapi jalannya yang ke sana benar-benar harus hati-hati banget. Kemarin sempat gimana ya, hampir oleng lah istilahnya perjalanan menuju ke sana. Kebetulan Rafa ambil apa nih yang bab ketiga ini? Bab ketiga kebetulan kita pisah ya guys. Iya, pisah. Aku ngambilnya makanan tradisional. Oke. Rencana nih mau buat apa nih untuk kedepannya? Masih coming soon dan masih rahasia. Nanti tunggu aja di pamer karyanya. Oke. Mengenai P5 dan keseharian Rafa sebagai pelajar. Terus di podcast kali ini kita mau bahas ya sesuai dengan judul tentang cerita berita film horor yang lagi hot dan mengulas tentang pandangan Islam nih tentang film-film tersebut gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira film hot tersebut apa ya? Yang lagi-lagi hot banget sekarang. Kalau yang lagi hot menurutku dari MD Picture itu sih. Apa itu? Apa ayo? Kalian udah pada nonton belum sih filmnya? Oh, yang lagi viral ya. Iya. Yang penontonnya sampai berapa? 4 juta. 4 jutaan. Dan itu adopsi dari thread-nya Kimo Istanbul. Pasti tahu lah. Para penonton horor cerita-cerita anak Twitter pasti tahu lah. Ya, betul. Yaitu ya. Jadi Seudino. Oke, Seudino itu kemarin benar-benar hot banget ya, sampai bludak, salah satunya sama kayak KKN ya. Iya, Desa KKN di Desa Penari. Bludak banget.
Saya juga salah satu penontonnya. Saya juga Tapi benar-benar filmnya benar-benar bagus ya. Gimana pendapat Rafa menurut film Seudino nih? Kalau pendapat aku rating film itu 9/10 karena bagus banget, terus juga sinematografinya bagus, terus aktor-aktor filmnya atau pemain filmnya juga keren banget. Apalagi Dila Atmojo, waduh. Iya. Dia setan tapi cantik ya. Jadinya seliuran di FYP terus. Iya, Nah, menurut kamu Seudino ini tentang apa sih? Kan udah nonton nih. iya, Bisa ceritain dong ke teman-teman, barangkali ada yang belum nonton dapat bocoran spoileran. sedikit ya. Ya. Untuk Seudino sendiri ini nyeritain ke santet 1000 hari ya. Iya. Santet 1000 hari yang diberikan oleh keluarga Sabdo Kuncoro, keluarga Kuncoro maksudnya. Yang nyantet itu kebetulan namanya Sabdo Kuncoro. Iya. Ke keluarga mana sih? Keluarga Atmojo. Ya, yaitu keluarga Dela tadi ya. Iya, Dela Atmojo yang disantet. Kasihan banget loh, padahal cantik kok disantet sih. Tapi benar-benar aktingnya benar-benar bagus dan di situ ada 3 pembantu ya yang dikirim sama keluarga Atmojo untuk menyelamatkan Dela. Siapa Iya, itu? tapi bukan pembantu sih. Dia tuh keluarga Atmojo tuh kayak berikan selebaran, kayak lowongan pekerjaan gitu loh. Iya. Dan kebetulan salah satunya yaitu Sri itu tertarik join Ya, karena gajinya yang lumayan besar. fantastik pada zamannya ya. Ya, Jadi Sri ini salah sama satu. siapa itu? Yang Sama dua lagi Erna sama lupa. Aduh, lupa satu lagi siapa ya? Ya, itu ke salah satu desa atau gubuk, pokoknya Gubuk gubuk terpencil. terpencil gitu dari lingkungan sekitar. Nah, Iya. di situ tuh ada Dela, di mana Dela itu tuh kayak disuruh basuh Dela gitu nggak sih? Iya, ritual basuh itu. Iya, di situ Sri dan lain-lain disuruh basuh Dela setiap harinya sebelum matahari terbit atau apa? Sebelum matahari terbenam, Terbenam sama udah sih. oh ya, dan di dalam pembasuhan itu ada ritual tertentu ya? Ya, ada yang kalimat yang harus diucapkan. Iya. Kayak Dan tata aturan memasukkan bunganya juga ada aturannya loh. Iya. Jangan asal di situ dikasih kaset ya sama Mbah Mbah Karso Atmojo. ya untuk di di setel maksudnya teh untuk setiap proses pembasuhan. Kan. Jadi menurut kamu dalam pandangan Islam itu santet-santet kayak gitu gimana nih? Kalau santet menurut aku lebih ke ilmu hitam ya. Dan aku juga masih nggak terlalu meyakini bahwa ilmu hitam itu ada. Tapi mungkin ada. Cuma aku aja yang kurang tahu atau kurang paham tentang itu semua. Oke. Jadi dari film Seudino itu tadi kita beralih ke film selanjutnya nih. Film apa nih? Film Makmum atau Hanzab. Nah, di film Makmum atau Hanzab ini tuh kan ceritanya ada orang yang mau ibadah tapi diganggu. Nah, menurut kamu pandangannya gimana nih? Kalau menurut aku sendiri ya, menurut aku pribadi, di film-film kayak Makmum 1, Makmum 2 atau Hanzab, itu ya pastinya ada aja makhluk yang ngeganggu kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pastinya ada dan itu pasti terjadi di kehidupan sehari-hari. Iya. Bagaimana sih kamu nyikapin kalau misalnya kan banyak nih yang habis nonton film-film tersebut kayak jadi rasa takut, terus malas beribadah kayak gitu. Ya, menurut aku Allah sendiri sudah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai 100 yang berbunyi Innahu laisa lahu sultanun ala dzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu alladzina yatawallawnahu walladzina hum bil musyrikun. Yang artinya sendiri adalah sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap yang menyekutukannya dengan Allah. Nah, jadi dari
kita nonton film itu ya, jadi kita harus tetap ningkatin ibadah dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Jadi nggak usah takut guys, itu cuman Pengganggu sebenarnya saja. itu emang ada, tapi emang sebagai pengganggu dan pembelenggu aja. Oke, mau lanjut ke cerita sebelumnya atau gimana nih? Ngikut aja sih. Kita lanjut ke film selanjutnya yaitu film Kodrat ya. Yap, Nah, film Kodrat itu mengisahkan juga tentang ustadznya yang salah tersesat. jalan. Salah jalan. Gimana nih menurut Rafa pendapatnya tentang film tersebut? Aku ngerating dulu kali ya filmnya. Untuk Silakan. film Kodrat, aku ngerating sekitar 8,5/10. Kenapa tuh? Ya, karena alur ceritanya juga bagus, aktor-aktornya juga bagus. Cuma agak eh, aneh, aneh atau gimana ya? Kayak ya filmnya udah bagus, cuma alurnya sedikit agak aneh Membingungkan. gitu ya, membingungkan. Tapi di situ saya juga udah pernah nonton. Di situ kita dapat pelajaran juga nih dari film tersebut, disebutin dalam surah apa, ayat apa itu tentang setan-setan tersebut. Ya, di film sebelumnya kayak Hanzab itu juga disebutkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga artinya, Ya. dan itu bisa kita petik sebagai pedoman hidup kita sebenarnya. Benar-benar banget. Dan lanjut ke film terakhir yaitu tentang film Jin Korin. Nah, Jin Korin ini juga sempat viral di tahun kemarin ya, tahun 2022. Iya, betul. Gimana nih menurut pandangan kamu tentang film ini? Kalau film Korin itu sebenarnya kayak jin yang sengaja dipanggil untuk melindungi kita sebenarnya. Itu lebih ke kayak jin khodam nggak sih? Oh iya, jin dari bawaan air lah Iya, istilahnya. itu tuh ceritanya tuh ada ustadz di salah satu pondok pesantren. Itu kayak melakukan ritual terhadap santri-santrinya. Ritualnya kalau nggak salah itu ada potong kuku, potong rambut. Nanti terus sama apa sih? Digulung ya Iya, pakai pakai kain kayak kafan. gitu, dipocongin. Ya, Habis itu dilemparkan kayak di satu lubang. lobangan gitu. Dan itu ustadznya nyebutnya bukan ritual ya, tapi salah satu ujian kelulusan. Iya, Nah, ujian kelulusan. endingnya tuh nggak terduga kalau ustadznya ini ternyata pelakunya. Iya, betul. Filmnya keren banget dan eh menurut pandangan Ihsan tuh juga salah ya, salah satu Iya, perbuatan yang salah. Oke, bagaimana menurut kamu kira-kira pendapat ulama tentang keempat film tadi itu gimana? Tentang adanya manusia yang salah jalan atau setan yang sering ganggu kita saat ibadah kayak gitu, gimana pendapat para ulama? Kamu tahu nggak kira-kira? Mungkin ya tadi yang sudah saya sebutkan, yang surat An-Nahl ayat 99 sampai 100, tentang ya kita harus tetap beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mau nggak mau itu keyakinan kita. Ya, keyakinan kita. Jadi mau kita percaya atau nggak percaya, makhluk-makhluk tersebut tetap ada ya di samping kita. Ya, Walaupun betul. kita nggak melihat, mendengar secara langsung, tapi makhluk-makhluk tersebut masih tetap ada di sekitar kita. Iya, Oke, jadi kesimpulan sama sarannya dari podcast kali ini gimana Kak Rafa? kesimpulannya kesimpulannya ya kita tetap harus beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Dan sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu tuh lebih ke jin nggak sih? Bukan setan tapi jin. Tapi ya ada salah satu surat yang menyebutkan bahwa setan itu ada. Dan setan itu cuma pengganggu pengganggu para manusia aja sih. Ya. Tapi kalau misalnya udah terlanjur diganggu nih, ada nggak cara-cara untuk terhindar dari itu lagi atau enggak mengurangi lah rasa takut dari Kalau godaannya itu? kalau saya sendiri
Kadang nerapinnya, dengan baca ayat kursi sih. Ya baca ayat kursi, terus baca Anas ya. Ya baca Anas, baca ayat kursi gitu-gitu. Terus saya juga pernah dengar nih, kalau misalnya kita ketindihan atau enggak, pas tidur itu kan. Mitosnya Iya mitosnya kita mitosnya sih. ketindihan setan. Iya, itu mitosnya. Kita baca doa dan meludah ke kiri ya sebanyak 3 kali. 3 kali. Itu nanti, setelah itu tidur ubah posisi. Jadi biar nggak kejadian lagi. Biasanya ketindihan itu kan kalau saya emang sering bangun, tidur lagi tuh ketindihan terus. Jadi kalau misalnya bener-bener nggak bangun, jadi sering ketindihan. Oke. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam podcast kali ini. Saya Anasyara Aprilia Eltida, Dan saya Rafael Putra Herdiana. pamit undur diri dan nantikan podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.